Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bunda Asriati, Kepala Sekolah TK Islam Al-Madani selaku penyelenggara program aksi nyata guru penggerak. Yang saya hormati Bunda Lisya Widyasari sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang saya hormati bunda-bunda guru KB dan TK yang hadir pada seminar kali ini. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memasuki acara pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, penyampaian materi diseminasi program guru penggerak 1.4 tentang budaya positif dalam rangka aksi nyata paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuh kembangkan budaya positif. Kepada Bunda Lisya Widyasari kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya akan buka ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu ya bunda-bunda ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baiklah, yang saya hormati Bunda Kepala Sekolah TK Islam Al-Madani, Bunda Asriati SPD AUD, yang telah memberikan tempat untuk penyelenggaraan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 5, yang kali ini saya yang bertugas untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif.
Selanjutnya yang saya hormati bunda-bunda, guru kelompok bermain dan TK Islam yang sudah hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya dan juga pengajar praktik yang telah membimbing saya dalam program calon guru penggerak. Baiklah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita haturkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan, dan waktu sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti aksi nyata yang telah saya lakukan dalam program Guru Penggerak. Selanjutnya salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda sekali lagi. Di sini saya akan menyampaikan apa saja sih yang sudah saya lakukan di program calon guru penggerak yang sudah saya pelajari. Jadi di sini saya ingin berbagi dan sharing kepada bunda-bunda semua. Nanti kita akan sama-sama sharing, berbagi pengalaman apapun yang sudah kita lakukan di lapangan. Jadi kita sebagai guru itu kita memang harus saling berbagi praktik baik, saling berbagi pengalaman baik. Mungkin masih banyak kekurangan ketika saya mengajar, tetapi nanti mungkin bunda bisa memberikan solusi kepada saya gitu. Baiklah, kita lanjut ini di slide yang pertama. Nah, di sini di modul 1.4 ini mengedepankan masalah disiplin yang positif. Nah, ini dia disiplin positif. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya di sini adalah, di slide pertama ini ada sebuah narasi. Ini adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan kalau Anda sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan Anda ini, dan Anda harus perlu menjaga benda tersebut. Nah, karena benda itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Nah, di sebelah Anda ada si B. Anda sebagai A dan di sebelah ada si B. Si B adalah teman Anda. Dia akan mencoba membuka kepalan tangan Anda tadi dengan berbagai cara. Nah, jadi si B tadi boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik dengan berbagai cara supaya kepalan tadi terbuka. Nah, jadi tujuan si B tadi. Nah, ini adalah kegiatan coba buka. Jadi masing-masing A dan B nanti boleh bunda praktekkan, memiliki waktu 30 detik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sebagai A, apakah bunda akan membuka kepalan tangan bunda? Boleh salah satu bunda memberikan jawabannya? Kalau bunda sebagai si A, apakah bunda akan membuka kepalan tangan bunda untuk si B? Tidak. Ya, kenapa tidak bunda Lucy? Silakan berikan alasannya. Menjaga diri. Untuk mempertahankan kekuatan diri. Oh gitu, iya. Untuk mempertahankan kekuatan diri. Iya. Oke, terima kasih jawabannya Bunda Lucy. Kalau bunda-bunda yang lain gimana? Kalau di posisi sebagai si A? Iya, silakan Bunda Desi. Tidak, karena saya ingin
melindungi apa Iya. yang ada di genggaman kan tadi katanya barang berharga. Wah ya, karena itu sangat berharga berarti ini tidak boleh dibuka ya. Iya, tidak. Walaupun dibujuk, Tidak, diberi imbalan, tidak juga. tidak juga. Ya, sekarang kalau kita di posisi si B, akhirnya kita membiarkan si A menggenggam tangannya atau kita terus berusaha untuk membukanya? Berusaha. Iya, benar Rika? Gimana? Berusaha. Berusaha akan terpujuk dulu, rayu-rayu dulu, Iya. sampai bisa. Kadang bisa kasih imbalan, tukar. Oh iya. Nah, itulah namanya teori kontrol, bunda-bunda. Teori kontrol itu artinya kita yang memegang kendali. Kita sebagai si A, kita yang memegang kendali atas diri kita. Jadi, misalnya ada sesuatu hal yang misalnya membujuk, merayu atau apa, tapi kita yang memegang kontrol atas diri kita. Gimana pun keadaannya, kitalah yang berhak untuk menentukan suatu keputusan. Iya kan? Jadi tidak ada ceritanya, iya gimana lagi lah, terpaksa karena dia nangis terus, jadi dikasih aja. Misalnya sama anak murid kan, dia nangis terus, jadi kita kasih aja lah apa maunya. Tapi sebenarnya teori kontrol itu kontrol diri kita. Semua kontrol itu adalah kita yang menentukan. Jadi kita adalah di posisi si A. Jadi gimana pun si B itu berusaha, tapi tetaplah kita tetap pada pendirian kita. Itulah tadi simulasi cobalah buka. Nah, jadi sebagai guru, selanjutnya ini ada diterangkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori, adalah teori kontrol. Ini yang kemudian dikembangkan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya? Nah, misalnya anak bunda, hari ini kita siap-siap mau makan nih. Sebelum makan kita berdoa dulu. Nggak mau bunda, ayo berdoa dulu. Nggak mau. Dia bilang nggak mau, itu kan? Berarti kan kontrol itu ada pada dirinya kan? Nah, jadi gimana pengurus? Ayolah, nah kita berdoa dulu ya, nak. Tidak mau. Nah, itulah namanya kontrol diri. Jadi di sini kita tidak dapat memaksa murid. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Gitu maksudnya teori kontrol diri tadi. Jadi, misalnya kita nih sebagai guru, kita pasti punya kemauan masing-masing. Kita punya keinginan masing-masing. Tapi kita di dalam sebuah lembaga, kita punya atasan. Tapi dengan atasan inilah kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh atasan kita. Iya kan? Jadi misalnya gini, kalau misalnya bunda-bunda bilang, kata misalnya Bunda As bilang besok datangnya harus jam 7 untuk guru-guru. Kita bilang, ya aku maunya jam 7:30 gitu. Berarti dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, tapi dia tetap mengontrol dirinya sendiri. Itulah namanya teori kontrol, sebenarnya gitu. Nah, jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itulah namanya teori kontrol. Bisa kayak tadi, walaupun dipaksa kan, nah itu kan tidak disukai jadinya gitu. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, jadi cara kita untuk mengontrol orang itu, gimana supaya anak ini nurut, gimana supaya anak ini bisa mendengar apa yang dikontrol oleh guru. Jadi bujuk-bujuk kan, anak bunda pintar ya, nanti baca doa kan nak ya, ini bagus nian. Itu adalah bentuk penguatan positif namanya. Berbentuk penguatan positif adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Jadi segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah juga untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru
untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nih, jadi menuju ke identitas yang gagal. Jadi kalau kritik juga mengarahkan kontrol, tapi jadinya anak jadi merasa kayak mana ya, terintimidasi gitu. Kalau dengan kritik misalnya gitu, misalnya, ini nih kok tak rapi nian ya nulisnya, itu kritik kan? Kita mengontrol dia untuk lebih baik, tapi dengan cara kritik, bukan bujukan. Ya, jadi kan itu berpengaruh. Misalnya, bisa nggak nulisnya lebih rapi sedikit? Bisa nggak mewarnai gambarnya nggak keluar-keluar garis? Nah, itu adalah bentuk kritik, bukan bujukan. Tapi itu juga termasuk dalam kontrol, ya kan? Supaya kita mengontrol siswa. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Iya, karena kita mau kontrol, kita maksa. Pokoknya anak bunda hari ini nulisnya harus sampai 10. Bunda tidak mau tahu. Memang itu akan mengontrol, tetapi dalam jangka panjang hubungan itu akan membuat menjadi tidak baik atau menjadi hubungan yang negatif sebagai guru. Ya, itulah namanya teori kontrol diri. Oke. Selanjutnya bunda-bunda. Nah, ini dia. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon ini adalah sebuah rangsangan dan kita diterapkan untuk menggunakan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini yang positifnya. Nih, kalau misalnya kita di stimulus respon, realitas kebutuhannya sama. Kalau teori kontrol, kebutuhannya berbeda. Jadi ini adalah pandangan sebagai guru. Semua orang melihat hal sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi kita jangan memikirkan kalau anak ini semuanya memiliki kemampuan sama. Tapi kita pikirkan bahwa anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu di rangsangan atau stimulus responnya. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan menganggap orang itu harus sama dengan pemikiran kita, tapi kayak mana supaya apa yang kita pikirkan itu sama-sama, ibarat itu memang sesuai dengan apa adanya gitu. Jangan, oh menurut aku itu betul loh. Nah, tidak harus kita seperti itu, tapi biarkan mereka melaksanakan pandangannya terbuka gitu, pandangannya secara terbuka. Nah, nilai selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan kalau stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi misalnya ketika kita menghadapi siswa, ketika dia marah-marah, dia tidak senang belajar, pasti dia punya alasan. Iya kan? Pasti ada sebab akibat. Ketika dia memukul temannya atau dia mengganggu temannya, pasti dia punya suatu alasan atau sebab akibat. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang lain itu diizinkan untuk mengontrol, kan gitu. Misalnya, saya mau mengontrol Bunda Desi nih. Kalau Bunda Desi tidak mengizinkan untuk dikontrol oleh saya, nggak mau. Tapi kalau memang diizinkan untuk dikontrol, pasti Bunda Desi kan, ya gitu kan. Selanjutnya, pemaksaan. Terus ada juga bujukan pada saat gagal ya, pada saat bujukan gagal. Kalau di stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita saling berkolaborasi, tidak ada pemaksaan. Jadi kita ini maunya gimana? Nah, setelah ini kita nih baiknya gimana? Itu adalah sistem kolaborasi. Terus kalau di stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, sama-sama enak, sama-sama baik, kita ambil baiknya gitu. Oke. Kita lanjut ya bunda-bunda ya. Nah,
Selanjutnya ini dia. Nah, dari disiplin positif tadi dan juga dari teori kontrol itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita rumuskan itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Berarti itu saling bersatu walaupun beragam-ragam suku tapi tetap bersatu, dan bergotong royong serta kreatif. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif yang ada di sekolah itu misalnya dari tata cara anak datang, mungkin dengan bersalaman dengan guru, terus meletakkan sepatu pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, terus ketika kamar mandi langsung dibersihkan, dan juga di kelas mengikuti pelajaran dengan fokus. Itu adalah salah satu contoh disiplin positif ya bunda-bunda. Nah, jadi ini merujuk dari disiplin positif ini akan membentuk profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan anak-anak yang kita bentuk menjadi anak yang beriman, yang berakhlak mulia, terus mandiri, dan juga bernalar kritis. Berarti bernalar kritis ini anak-anak yang memang suka memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Bukan hanya sekedar menerima, tapi dia akan mengemukakan ide-ide serta pendapatnya. Dan juga berkebinekaan global. Jadi kita sebagai guru juga harus menekankan kepada anak-anak kita, walaupun bermacam-macam suku bangsa, ide, ras, dan agama, tapi semuanya harus bersatu. Selanjutnya bergotong royong dan juga kreatif. Nah, di sini apa makna kata disiplin itu? Iya. Silakan Bunda, boleh menanggapi langsung apa makna kata disiplin. Boleh? Bunda Amerika. Disiplin itu kalau menurut saya mengikuti aturan yang telah dibuat. Oke, berarti mengikuti aturan ya kalau disiplin itu. Boleh bunda-bunda yang lain berikan pendapatnya apa makna kata disiplin? Bagaimana Bunda As? Oh, lagi serius. Baiklah, kita lanjut dari Bunda Rika tadi. Nah, inilah. Iya, sangat betul sekali. Disiplin itu mengikuti aturan sudah ditentukan ya. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada tujuan, sesuatu yang dihargai. Dengan kata lain, disiplin diri juga bagaimana cara kita mengontrol diri, dan menguasai diri, serta memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Intinya tadi kembali lagi ke kontrol diri. Disiplin itu sebenarnya tergantung dari kita sendiri. Jadi gimana pun aturannya, tapi kalau tidak dari diri kita sendiri, kita tidak bisa disiplin. Misalnya, walaupun saya jam 7, oh tapi bentar lagi lah, kamu bentar lagi, 3 menit lagi, sekali berangkat sudah jam 7 lewat. Berarti kan dari dirinya belum mau disiplin. Tapi kalau memang sudah dari dirinya sudah bilang, oh sudah jam 7 nih, berarti jam 7 kurang 10 sudah harus berangkat nih kalau masuk jam 7. Berarti itu sudah ngontrol diri kan? Berarti kita yang memanajemen diri kita untuk lebih cepat berangkat sebelum jam 7. Jadi itu. Jadi disiplin itu bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati. Misalnya kalau anak-anak masuknya jam 7:30, kalau guru masuknya jam sekian, itu adalah nilai-nilai yang sudah dihargai bersama. Jadi itu. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam diri ya, bunda-bunda ya. Pasti bunda-bunda sudah paham semua, bukan dari luar.
Kalau yang dari luar kan diayo-ayokan. Ayo anak bunda, bangunnya pagi-pagi karena besok harus sekolah. Tapi bagaimana kita memunculkan kepada anak itu, oh mama, aku besok harus bangun pagi karena aku mau sekolah. Nah, itulah sikap guru. Bagaimana cara guru menumbuhkan disiplin positif kepada anak. Apalagi kita mengajar anak usia dini. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan itu kepada anak-anak kita? Mungkin besok anak-anak bunda kalau misalnya datangnya terlambat, nanti ngajinya juga terlambat, nanti belajarnya juga terlambat semuanya gitu. Jadi kalau bisa biar lebih cepat, datangnya lebih pagi ya. Nah, itu cara guru menumbuhkannya. Nah, jadi anak akan menumbuhkan dari dalam dirinya sendiri, tidak harus oh iya kata bunda kan harus gini. Tapi kalau bisa, mama nanti aku belajarnya terlambat. Supaya aku tidak terlambat, aku harus bangun lebih pagi gitu. Atau aku ke sekolahnya harus pagi-pagi, tidak kesiangan. Oke, nih selanjutnya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan atau guru ya yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi Anda penghargaan sebagai karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-muridnya? Atau memang harus ada hukuman dan harus ada imbalan? Bagaimana bunda-bunda? Silakan bunda-bunda berikan jawabannya. Kita kan sering sharing. Jika memang di sekolah kita tidak ada aturan, misalnya atasannya mau kita datang terlambat, mau kita datang duluan, tidak ada. Datang duluan nggak ada imbalan, datang terlambat juga nggak ada teguran. Apakah bunda-bunda tetap datang tepat waktu? Begitu intinya. Silakan, bunda-bunda juga boleh. Silakan. Ini kita sharing sesama kita saja. Ya, silakan bunda. Tetap akan datang tepat waktu karena itu sudah menjadi tugas sebagai seorang guru untuk menjaga anak mulai kedatangan anak sampai pulang sekolah. Masya Allah, itu jawaban yang memang sangat luar biasa sekali ya Bun. Memang itulah profil seorang guru, apalagi termasuk dalam tujuan dalam guru penggerak. Kita bukan memikirkan teguran, kita juga bukan memikirkan imbalan dan hukuman yang akan kita dapatkan atau konsekuensi yang akan kita terima, tetapi rasa tanggung jawab kita sebagai guru itulah yang membuat kita datang tepat waktu. Itu yang kita pikirkan, bukan oh nanti kalau terlambat nih marah nih Bunda As nih kayak gitu. Tapi dipikirkan kalau terlambat nanti siapa yang nungguin anak-anak kita gitu kan? Kalau kita nggak datang, anak-anak kita bagaimana gitu. Itulah yang kita harus tanamkan dalam diri kita sebagai guru, rasa tanggung jawab. Terima kasih jawaban yang luar biasa Bunda Sahara. Baiklah selanjutnya. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu, untuk mengetahui lebih jauh lagi. Nih, mari kita baca artikel ini. Oh iya, ini bukan pertanyaan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan oleh orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau poin ini mungkin yang lebih tepat itu adalah yang poin 3 ya. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu itu karena tidak enak bersama kawan. Nah, jadi kita harus berbuat baik-baik lah. Nah, gitu kan. Nah, terus yang kedua, kita mendapatkan penghargaan. Oh iya, kita baik sama dia, pasti dia bilang, "Oh, baiknya, kau ini baiknya," gitu kan, terima kasih, gitu kan. Nah, jadi kita terus berbuat baik. Jadi kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, bisa jadi itu adalah salah satu motivasi, tapi intinya menghargai diri sendiri dan menanamkan nilai-nilai yang sudah ada di dalam diri kita.
Itu yang paling penting bunda-bunda. Jadi kita memang berbuat baik karena kita memang orang baik, dan kita menjadi guru yang baik karena kita menjadi guru yang profesional. Bukan karena ini, bukan karena itu, tapi tanamkan dalam diri kita, kita memang akan menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita akan mengajar dan tidak membuat mereka kecewa. Itulah. Nah, ini selanjutnya latar belakang budaya positif itu. Kenapa kita harus menanamkan budaya positif di sekolah kita? Karena lingkungan yang positif ya itu akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Betul tidak, bunda-bunda? Ya. Jadi kalau kita sebagai guru pun kita ngajar dalam keadaan lingkungan yang nyaman, yang positif, pasti kita akan senang kan? Kita akan tenang dalam mengajar dan akan lebih nyaman gitu. Tapi kalau misalnya lingkungan tidak positif, lingkungannya penuh toksik, banyak gangguan, bisa jadi gangguan dari rekan-rekan sejawat, gangguan dari anak-anak murid kita, atau dari atasan kita, atau dari orang tua murid. Misalnya, bunda tuh ngajarnya gitu. Pasti itu akan masuk ke dalam pikiran kita dan mengganggu. Jadi itu namanya tidak lingkungan yang positif. Jadi kita memang harus menciptakan budaya positif. Dari budaya positif muncullah lingkungan yang positif. Nah, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan sesuai yang apa yang kita harapkan. Nih, lingkungan yang positif juga akan menimbulkan karakter baik dalam diri kita dan dalam diri murid kita. Betul nggak? Percaya nggak, bunda-bunda? Jadi lingkungan yang positif itu, misalnya kita ketemu teman selalu menyapa, ketemu sesama guru, apa kabar bunda? Baik, gitu kan? Berarti kan sudah positif tuh. Dan itu akan berefek kepada murid-murid kita. Pasti murid-murid juga akan bilang, oh bunda-bunda di sini semuanya menyenangkan, ramah. Tapi kalau misalnya bunda-bunda saling tidak menyapa, tetapi dengan siswa juga seperti itu, apa jadinya gitu lingkungan sekolah kita? Selanjutnya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan baik, dan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh, yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan dari budaya positif ya bunda-bunda tuh. Jadi tujuan kita itu adalah menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, tapi yang berpihak pada murid. Intinya berpihak pada murid adalah kita sebagai guru harus memikirkan perkembangan mereka, memikirkan minat mereka. Jangan kita memaksakan, ini adalah kebiasaan baik dan ini harus diterapkan, tetapi mereka merasa tertekan. Itu tidak boleh ya bunda-bunda ya. Jadi kita harus berpihak kepada murid. Ini adalah berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ketika mereka mengungkapkan ide, itu tidak masalah, kita terima, tapi dengan cara yang santun, tetap hormat kepada guru. Misalnya, bunda, kenapa sih tadi bunda ngewarnain misalnya gambar cabenya kok warna hijau? Ya suka-suka bunda lah, mana ada cabai warna hijau, harus hijau aja, pokoknya nanti buat hijau ya. Itu adalah tidak menggambarkan guru yang mengembangkan kepentingan muridnya. Tapi kita tanya, emangnya kenapa kalau cabenya hijau? Ya bagusnya merah aja lah bunda. Ya tapi cabai hijau juga ada kan? Ada. Nah jadi kita saling sharing gitu. Dan kita juga tetap menerima pendapat mereka gitu. Baiklah, ini selanjutnya. Nih, ini adalah contoh disiplin positif. Disiplin positif untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan tanggung jawab tanpa imbalan. Ya, seperti saya sebutkan tadi sebelumnya, kalau mereka akan datang tepat waktu tanpa memikirkan kalau nanti datang tepat waktu diberi hadiah, itu malah tidak bagus. Kalau guru hanya memberikan imbalan, sampai kapan kita akan terus memberikan imbalan kepada anak, ya kan? Nah, jadi anak akan terbiasa dengan pola pikir seperti itu gitu. Jadi kalau bisa kita biasakan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan tanggung jawabnya tanpa imbalan. Misalnya, bunda kalau pulang sekolah nanti saya langsung susun sepatunya ya. Nah, kenapa dia susun sepatu, coba ditanya. Kenapa nak susun sepatunya? Iya, nanti kalau tidak disusun nanti sepatunya berantakan, jadi gak enak dipandang atau gak enak dilihat kalau sekolahnya berantakan. Itulah
cara guru yang paling bagus. Bagaimana cara menumbuhkan anak itu tadi. Contohnya, anak datang tepat waktu ke sekolah bukan karena hukuman, tapi karena rasa tanggung jawab dan nyaman di sekolah. Terus anak menyusun sepatu seperti tadi karena rasa tanggung jawab dan ingin kebiasaan rapi gitu ya. Terus anak membuang sampah pada tempatnya karena budaya hidup sehat. Nah, jangan dibilang buang sampah sembarangan nak ya, tidak boleh gitu. Kenapa? Coba ditanya kepada mereka supaya kelas kita tidak kotor. Nah, jadi jawaban itu yang kita tunggu. Jangan hanya bilang, kan sudah bunda bilang tidak boleh buang sampah sembarangan gitu. Oke bunda-bunda? Masih lanjut? Ada yang ya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya bunda-bunda ya. Oke, sekarang simpan semuanya, tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, karena materi dalam guru penggerak itu lumayan banyak dan sangat lengkap sekali. Tapi kita sebagai guru memang sangat membutuhkan materi-materi ini bunda. Ini adalah akan membuka pola pikir kita semua sebagai guru. Baik, kita akan ice breaking dulu biar lebih semangat. Oke, silakan berdiri semua bunda-bunda. Kakak mau gantian. Silakan bunda-bunda untuk duduk di depan sini ya. Tangan diputar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, goyanglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Wah, bunda, di sini ada tujuan dari penerapan disiplin positif itu. Jadi, apakah tujuan kita menerapkan disiplin positif? Yang pertama adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Dan motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi walaupun ada hadiah, tidak ada hadiah, mereka tetap akan mempertahankan disiplin positif ini. Mereka akan tetap datang tepat waktu, mereka akan mengikuti arahan dari guru, mereka akan belajar dengan fokus, jadi tanpa ada hukuman dan hadiah. Nah, di sini ada beberapa teori dalam penerapan disiplin positif. Nih, yang pertama adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, jadi di sini ada beberapa teori. Kalau misalnya motivasi itu apa, bunda-bunda? Boleh berikan gambaran motivasi itu apa? Iya, silakan Bunda Rika. Kalau jadi motivasi itu berupa dorongan. Jadi kita mau melakukan, ada tujuan yang ingin kita dapat, jadi sehingga kita termotivasi dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita mau jadi juara, jadi kita jadi motivasi kita tuh ingin menjadi juara dengan cara belajar sungguh-sungguh gitu. Nah, iya, Masya Allah. Iya, betul sekali. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Bunda Rika. Motivasi itu adalah sebuah dorongan ya. Dorongan atau dukungan atau support ya, motivasi itu. Kalau misalnya hukuman itu apa? Boleh bunda-bunda kasih pandangannya? Yang di ujung? Jadi kita saling sharing. Izin ya Bunda. Ya silakan Bunda Wati. Hukuman itu sesuatu tindakan yang dilakukan itu berupa baik fisik maupun secara hal itu seperti kayak misalnya kita hukuman untuk memberikan anak itu supaya lebih jerah ataupun lebih baik lagi untuk kedepannya, tindakan yang dilakukan seorang guru untuk supaya anak tuh lebih baik lagi gitu ya. Kalau menurut Bunda Wati, kira-kira kalau pelaksanaan hukuman itu menyenangkan atau tidak bagi murid? Jangan yang menyenangkan. Kalau yang menyenangkan nanti dia ulang lagi gitu, takutnya gitu. Berarti hukuman ini bersifat tidak menyenangkan ya. Iya, terima kasih. Itu memang jawabannya betul. Tujuannya untuk memberikan efek jera. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bunda Wati tadi. Jadi hukuman ini adalah suatu tindakan dari guru, mungkin boleh berupa psikis ataupun mental ya, kejiwaannya, secara psikologinya. Tapi yang bertujuan supaya dia menghentikan perbuatan yang tidak menyenangkan tadi. Tapi hukuman ini juga dengan cara yang tidak menyenangkan. Karena kalau namanya menyenangkan bukan hukuman ya, namanya hadiah. Ya. Selanjutnya sini ada penghargaan. Kalau penghargaan mungkin bunda-bunda sudah paham semua ya. Dan selanjutnya ada restitusi. Apakah bunda-bunda sudah pernah mendengar kata-kata restitusi? Oh belum ya. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memberikan suatu proses kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau kembali ke arah yang positif. Jadi restitusi ini nih, misalnya gini, kita memberikan kesempatan mereka untuk menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Begitu caranya. Misalnya gini, kita punya anak yang suka memukul temannya. Setiap dia mukul temannya terus, tapi kita akan menyelesaikannya dengan cara restitusi. Bagaimanakah caranya? Kita panggil dia, kita duduk, kita tanyakan, anak bunda kenapa sih kok suka sekali pukul-pukul teman? Katanya iya, senang aja lihat temannya nangis, katanya gitu. Jadi enak dipukul. Jadi bagi dia itu adalah suatu hal yang menyenangkan, karena mungkin nengok temannya nangis. Jadi sebenarnya dia tuh ingin, kalau dilihat mungkin ingin mendapatkan perhatian dari temannya. Jadi dia berusaha nyagil ya gitu. Jadi temannya bisa, oh dia tuh ganggu lagi. Jadi setelah itu guru akan memberikan pandangan kepada dia. Anak bunda, kalau temannya dipukul terus, temannya akan sakit dan dia menangis. Kasihan enggak kalau lihat temannya sakit? Baru dia akan berpikir, oh iya kasihan bunda. Kalau dia nangis kasihan enggak? Iya bunda. Jadi kalau
lihat teman-temannya nangis sama sakit, senang atau tidak? Tidak senang. Nah, jadi gimana seterusnya? Jadi kita hanya memberikan rangsangan atau memberikan kayak clue-clue gitu ke dia. Jadi kita tidak memutuskan, dia yang akan jawab sendiri. Itu adalah restitusi. Jadi setelah kita ngomong gitu, pasti dia bilang, iya bunda besok tidak pukul lagi. Jadi mulai kapan tidak pukul teman? Mulai besok. Oke, berarti kalau mulai besok bisa janji nggak sama bunda kalau besok tidak pukul teman? Oke, janji bunda. Berarti keputusan itu mulai dari siapa? Dari dia kan? Nah, bukan dari guru. Dan guru tidak bilang, nggak boleh anak mukul teman, nanti sakit temannya atau apa. Itu tidak. Itu adalah motivasi. Tapi kalau restitusi itu adalah cara menyelesaikan masalah kepada siswa yang paling baik. Jadi kita mengajak siswa untuk sama-sama berpikir gitu. Nah, apa tindakan yang mereka lakukan itu benar atau salah. Setelah mereka berpikir dan mereka mengambil keputusan, kembali ke karakter mereka lagi dan akan kembali ke arah perilaku yang positif. Nah, itu adalah restitusi. Nah, di sini juga jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif ya bunda-bunda yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana cara mereka untuk memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu intinya. Ya, kita mengajak dia kayak mana kalau kita dipukul? Sakit nggak? Sakit bunda. Mau nggak kalau dipukul? Nggak mau bunda. Jadi kita bayangkan seperti itu. Itu adalah cara restitusi. Nah, di sini juga ada selanjutnya identitas gagal dan identitas sukses. Jadi dalam penerapan teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, di sini ada namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau misalnya hukuman, nah hukuman di sini dalam kategori identitas gagal ya bunda-bunda, karena kalau kita menerapkan hukuman itu udah pasti ujung-ujungnya menjadi gagal, identitas gagal atau tidak baik, tidak ada perubahan yang akan berkembang, yang akan ada munculnya permusuhan dan dendam dari dalam diri murid-murid kita. Jadi di sini ada konsekuensi. Nah, perbedaan konsekuensi adalah apa? Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah kita tanamkan sebelumnya. Misalnya, kalau anak bunda terlambat berarti tidak dapat mengaji pagi, ya kan? Itu konsekuensi. Kalau anak bunda misalnya tidak melaksanakan tugas, berarti tidak dapat nilai dari bunda. Itu adalah konsekuensi. Nah, ini dia. Di hukuman, murid dan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi, murid atau anak belajar dengan taat peraturan. Kalau di restitusi, murid dengan anak atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, jadi ini. Jadi kita harus menerapkan yang restitusi. Kalau di sini hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif, ya hukuman itu pasti negatif ya, karena kita bersifat itu memaksa dan juga bersifat supaya anak ini mau menuruti apa yang guru mau. Yang konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol, ya tapi dia nanti mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, selanjutnya kalau di hukuman, dampak murid, dia akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri kalau dia sudah dihukum. Dia merasa, marah nih, bunda tidak sayang nih sama saya, gitu. Bunda nih, nih. Tapi kalau di konsekuensi, dia akan kehilangan haknya, ya kan? Misalnya kalau dia terlambat, dia tidak akan dapat ngaji, berarti kehilangan haknya. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak akan dapat bintang, berarti dia kehilangan haknya kan? Nah, itu di konsekuensi. Nah, itu contohnya tadi. Tapi kalau di restitusi, murid atau anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Gitu bun. Jadi kita kasih pandangan, kita ajak dia duduk bersama, kita pecahkan bersama-sama dari masalah yang telah dia lakukan atau kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Nih, kalau di hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau di konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, berarti kan konsekuensi itu dia sudah tahu, masuk akal. Tapi kalau di restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi ketika misalnya dia ada kesalahan, berarti ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi dia bilang, oh kalau aku salah kayak gini nanti pasti bunda nih nemuin aku, negur aku nih.
tapi aku harus ngomongnya gimana ya gitu. Berarti dia mikir dia salah gitu kan. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru, sepenuhnya dibuat oleh guru. Gak ada anak murid yang mau buat hukuman untuk dirinya sendiri kan, mudah-mudahan. Selanjutnya kalau konsekuensi dibuat oleh guru atau murid. Nah, kalau restitusi juga dibuat oleh guru dan dibuat oleh murid. Restitusi itu dibuat oleh murid, bukan oleh guru. Jadi guru hanya memberikan respon. Nah, seperti tadi. Jadi gimana nak? Solusinya gimana? Besok tak lagi lah bunda. Besok masih terlambat tak ke sekolah? Kok ini misalnya namanya siapa nih? Namanya Ryan. Ryan kok terlambat terus ya ke sekolah? Iya bunda, tadi tuh kesiangan bunda. Kenapa nak kesiangan? Tadi malam tuh nonton YouTube bunda sampai jam 11. Oh, jadi kalau besok tuh kayak mana kalau Ryan masih nonton YouTube ya? Nanti kesiangan lagi gimana? Besok nggak nonton YouTube lagi lah bunda. Berarti cari solusi kan? Besok Ryan nggak nonton YouTube lagi lah bunda. Ya kalau nggak nonton YouTube berarti tidurnya bisa lebih cepat gak? Iya bisa bunda, jam 9 aja tidurnya kan nggak nonton YouTube lagi. Nah, berarti itu solusi dari dia. Berarti restitusi itu dibuat oleh siswa. Nah, ya mudah-mudahan besok Ryan nggak ngantuk lagi, jadi nggak nonton YouTube, jadi bisa cepat ke sekolah. Nah, iya bunda, itulah contoh restitusi. Baik bunda. Nah, agar terwujudnya budaya positif itu, maka kita sebagai guru harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas. Itu dia. Nah, seperti apakah bunda-bunda mungkin sudah pernah membuat di dalam kelasnya? Kalau bunda lagi menjelaskan pembelajaran, anak bunda bisa dengarkan. Nah, bisa bunda, itu adalah salah satu keyakinan kelas. Kalau kita sudah mulai belajar, tidak ada lagi yang berkeliling atau tidak ada lagi yang minum dan makan, karena kita sudah mulai belajar. Memang kalau keyakinan kelas itu tidak tertulis, tapi sudah menjadi budaya dalam suatu sekolah itu. Berarti benar-benar sudah paham ya keyakinan kelas. Misalnya kalau bunda sudah bilang duduk anak soleh sudah mulai belajar, anak bunda nggak ada lagi yang keluar kelas. Semuanya sudah di dalam kelas. Nah itulah, apalagi kita mendidik anak usia dini, ini harus dikuatkan dengan keyakinan kelas agar terciptanya budaya positif. Nah, keyakinan kelas dalam pelaksanaannya adalah kesepakatan kelas. Ini harus melibatkan peserta didik. Keyakinan kelas lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan ini harus sama-sama dibuat. Sama-sama dibuat gini caranya. Anak-anak bunda, contohnya begini ya, contohnya anak-anak bunda kalau misalnya kita sudah mulai belajar, boleh nggak ada yang makan? Enggak bunda, makannya kan nanti ketika jam makan. Oke, ingat ya, itu. Jangan kita bilang sebagai guru, anak-anak bunda kalau pembelajaran sudah dimulai, tidak ada lagi yang makan, tidak ada lagi yang keluar atau ke toilet. Itu adalah dari guru. Tapi kalau misalnya gini, anak bunda sebelum kita mulai belajar silakan minum air putih, dan kalau ada yang mau ke toilet silakan ke toilet. Nanti ketika jam pembelajaran, nanti dia bilang, jadi kalau kita sudah mulai belajar tidak ada lagi yang kemana? Ke toilet bunda, nggak ada lagi karena tadi sudah dikasih waktu. Berarti mereka sudah paham dengan keyakinan itu. Nah, terus juga kita harus mendengarkan apa yang mereka sampaikan, karena keyakinan kelas juga harus dibuat berdasarkan kesepakatan dan juga berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran yang kita lakukan ini semuanya harus berpihak kepada anak ya bunda-bunda. Jangan harus mementingkan serta-merta mementingkan kepentingan guru. Jadi menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas, terus menumbuhkan komunikasi yang efektif. Terus mereka akan menjadi bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Apa perlu? Sepakat tidak? Sepakat, gitu kan? Jadi ada kata-kata sepakat. Kira-kira kalau misalnya anak usia dini bisa nggak dibuat keyakinan kelas bunda-bunda? Bisa ya? Sudah paham ya bunda ya? Sudah mulai paham ya? Kalau untuk anak kelompok bermain kira-kira bisa nggak bunda? Kita terapkan kesepakatan kelas.
Ada yang sudah mulai bisa ya. Misal anak bunda kalau sudah mulai berdoa mau belajar, berarti makanannya disimpan nggak? Iya bunda, kita simpan. Ya karena kita mau belajar gitu. Nah, itulah seperti contoh keyakinan kelas. Ini selanjutnya, nih, yang saya bilang tadi, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi seperti tadi pernyataan. Terus keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Misalnya kalau kita sudah mulai masuk kelas, berarti sepatunya ditaruh mana anak-anak bunda? Di rak sepatu, berarti dia sudah tahu. Nah, bukan bilang anak-anak bunda sepatu harus ditaruh di rak sepatu semuanya. Bunda hitung nih 1, 2, 3, gitu kan? Itu bukan keyakinan kelas, itu sifatnya pemaksaan. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya bunda-bunda, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan terlalu banyak pula aturannya bunda. Nanti yang ada anak tuh malah jenuh dia, terlalu banyak aturan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, tidak boleh. Gitu. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kira-kira kalau anak PAUD bisa nggak curah pendapat? Bisa ya, bunda ya, untuk anak usia dini ya. Ya, jadi karena kita menerapkannya khusus untuk pendidikan anak usia dini. Bersedia meninjau kembali keyakinan itu dari waktu ke waktu. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas, bisa dilihat di selanjutnya. Ya, nih. Boleh misalnya bunda-bunda mau catat terlalu banyak ini. Jadi murid tugasnya itu belajar, guru mengajar. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Guru itu tugasnya mendidik, murid mencoba. Guru memberi nilai, kalau murid itu tugasnya bertanya jika tidak paham dan mengikuti peraturan. Guru mengatur kelas. Oke. Nah, selanjutnya next, bunda. Nah, kita menyusun keyakinan kelas. Kalau bisa, gantilah kalimat dalam bentuk kalimat yang positif ya bunda, tidak menggunakan kalimat yang negatif. Ya, jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat yang positif. Misalnya, anak bunda jangan membuang sampah sembarangan. Gimana kita ganti menjadi yang positif? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Anak bunda jangan makan sambil berdiri. Ganti dengan yang silakan makan sambil duduk. Ya, itu keyakinan kelas kita bentuk dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif ya bunda. Jadi nih, misalnya contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas. Jadi kita lebih menggunakan kalimat-kalimat positif untuk anak-anak kita. Nah, selanjutnya ini contoh keyakinan kelas. Ini masih contoh keyakinan kelas berbentuk formatnya. Ya, kita langsung next, bunda. Nah, bagaimanakah cara membuat keyakinan kelas untuk anak TK? Pernahkah bunda-bunda membuatnya? Pernah? Kalau Bunda Wati berupa apa? Boleh diceritakan? Waktu mau main keluar, mau main di halaman. Iya. Silakan bunda. Izin ya bunda. Iya. Waktu main di lapangan, waktu jam istirahat, nah itu membuat keyakinan kelasnya nih. Sebelum keluar anak-anak didudukin rapi, terus nanti ditanyain peraturan main di luar, nggak boleh ngapain. Nah mereka yang nyebutin gitu. Oh iya. Seperti itu. Jadi mereka bilang nggak boleh dorong teman, terus bunda nih cuma bilang apa lagi, habis itu nggak boleh ngapain lagi ya. Seperti itu. Jadi mereka yang menyebutkan. Jadi nanti seandainya di lapangan terjadi hal, nanti bunda yang tanya, nah tadi perjanjian di kelas nggak boleh ngapain. Nah itu seperti itu bunda. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bunda Wati, jawabannya bagus sekali. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas ya untuk anak usia dini. Jadi kita yang menentukan. Bukan kita yang menentukan, kita hanya memberikan arahan ya. Jadi nanti kalau main di luar seperti apa anak-anak, maka anak-anak yang akan mengemukakan peraturan-peraturannya. Baiklah, ini selanjutnya
Nih, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, ini boleh juga keyakinan kelas misalnya ditempel di dinding, tidak masalah. Kalau ini adalah media poster hebat. Di sini ada keyakinan kelas karena kita adalah anak usia dini kan masih pembelajaran berdasarkan bermain ya, melalui bermain. Jadi di situ saya masukkan gambar-gambar yang akan dikenal sama anak-anak. Misalnya gambar jam. Gambar jam itu artinya anak itu harus datang tepat waktu. Kalau gambar masjid itu artinya pembiasaan beribadah. Kalau misalnya ada lagi gambar trofi ya atau piala, itu artinya ketika dia mendapatkan suatu penghargaan dari guru. Misalnya dia mengerjakan tugas dengan rapi, membantu temannya, berarti dikasih penghargaan. Terus ada juga yang angkat tangan, itu adalah anak-anak yang aktif dan berani. Jadi kita tetap memberikan penghargaan untuk itu gitu. Nah, jadi semua yang dilakukan. Terus itu ada gambar makanan dan minuman ya, piring dan sendok. Itu dia bisa melaksanakan adab makan dengan baik, bunda-bunda. Dan juga ada gambar sapu, dia bisa menjaga kebersihan lingkungan, baik dalam membuang sampah atau makan yang tidak berantakan. Dan juga ada gambar salaman, itu adalah sifat saling berbagi. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah pernah saya terapkan di lembaga TK. Jadi ini bisa diterapkan. Nah, contoh kesepakatannya adalah itu. Tangan-tangan anak-anak itu adalah tanda mereka sepakat. Jadi ini dibuat bersama. Silakan mereka tempelkan tanda tangan. Jadi tanda tangannya memang tangan plok. Tanda tangan. Gitu. Sepakat bunda. Jadi siapa yang datangnya terlambat tidak dapat emot yang warna kuning ya nak? Oke bunda. Oke. Berarti kalau misalnya dia datangnya sangat terlambat, berarti emotnya warna merah. Tapi kalau misalnya dia sakit, emotnya warna biru. Tapi kalau dia misalnya datangnya tepat waktu, emotnya kuning hari itu. Nah, dia sudah paham dengan itu dan dia akan mengerti gitu. Karena itu dibuat bersama-sama dan mereka juga sepakat. Ini adalah contoh keyakinan kelas untuk anak usia dini. Baiklah, kita lanjut next ya. Nah, di samping itu dalam kita menerapkan itu, kita juga harus melihat dari sisi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi di samping itu kita harus tahu dengan kebutuhan dasar manusia dalam kita menerapkan disiplin positif tadi. Yang pertama, 1, kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ada, kalau anak sudah sehat, punya tempat tinggal yang nyaman, dan makan juga posisinya dia sudah dalam keadaan kenyang, maka dia akan lebih leluasa dalam melaksanakan pembelajaran. Tapi kalau dalam keadaan perut lapar, rumah bocor, ya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan dasar yang sangat penting bunda-bunda. Jadi kita memang harus mengingat kalau anak itu juga butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh guru. Jadi kita guru tidak ada namanya sistem saling membedakan. Yang nomor 3, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, diakui atas prestasi, keterampilan, dan memiliki harga diri. Jadi anak-anak juga harus diakui dan juga diberikan pengakuan. Oh, Masya Allah, anak bunda ini hebat sekali. Jadi kata-kata seperti itu mereka memang itu adalah suatu kebutuhan dasarnya yang harus kita penuhi untuk mewujudkan disiplin positif tadi. Selanjutnya kebutuhan akan pilihan, kebebasan, kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan. Misalnya memiliki pilihan, bunda kami mau origaminya warna pink. Oh iya, itu adalah pilihan dia. Mungkin ada saatnya kita menghargai, tapi kalau misalnya saat itu tidak mencukupi, kita sampaikan. Kalau misalnya mau warna pink semua, warna pink cuma ada 4 nak. Gimana? Boleh nggak warna yang lain? Warna yang lain juga bagus, gitu kan? Seandainya warna pink habis, itu adalah pilihan untuk anak. Misalnya hal kecil lah. Selanjutnya kebutuhan anak itu kebutuhan dasar manusia juga, kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Oke, lanjut bunda. Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan
pembelajaran dan juga mewujudkan disiplin positif. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Jadi ada Ada 5. Mungkin bunda-bunda sudah pernah merasakan semuanya? Pernahkah bunda-bunda berada di posisi penghukum? Pernah ya? Pernahkah bunda-bunda di posisi pembuat orang merasa bersalah? Nih, ini adalah contohnya. Nih, kalau di bagian penghukum guru itu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberikan hukuman. Bunda-bunda, di sini ada posisi penghukum tadi yang sudah dijelaskan, dan sebaiknya guru itu di posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Itu adalah guru di posisi manajer. Jadi inilah yang paling baik. Jangan hanya sebagai pemantau atau monitor atau sebagai teman, ya udah apa-apa lah gitu kan. Nah, besok ambil lagi nak ya, jadi seperti teman. Tapi kalau di posisi manajer, kita harus menanyakan kenapa dia berbuat kesalahan. Setelah itu kita tanya, terus kita tanya dulu, kita validasi dulu. Nah, kita validasi dulu. Nah, kita lanjut nih. Ini langsung setelah 5 posisi kontrol akan diterapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Lanjut Bunda Lucy. Next. Nah, di segitiga restitusi ini yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita harus memperkenalkan kepada anak ini yang salah, ini yang benar. Misalnya dia buang sampah sembarangan, berarti dia sudah harus tahu membuang sampah itu kalau sembarangan benar atau salah. Salah, katanya gitu. Tapi terus kita tanya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi dulu tindakannya. Tadi Bunda lihat Nafisa buang sampah sembarangan. Apakah itu betul? Iya Bunda, kok Bunda tahu? Itu validasi. Kita harus memvalidasi kalau dia memang melakukan kesalahan. Berarti memang jelas. Iya Bunda, tadi adik buang sampah sembarangan. Nah, baru yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Nah, kalau kita terus-terus buang sampah sembarangan, nanti gimana? Nanti sekolahnya kotor, Bunda. Kelasnya kotor. Bagus nggak kalau sekolahnya kotor? Nggak bagus. Enak nggak dilihat? Nggak enak. Nah, itu adalah contoh validasi dari tindakan yang salah. Baiklah, di sini ada beberapa video yang akan kita tonton. Nah, adalah penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi di penerapan segitiga restitusi ini kita harus tanyakan juga alasan anak. Mengapa dia sampai melakukan itu? Kenapa dia melakukan tindakan yang salah? Kenapa dia buang sampah sembarangan? Apa katanya? Yalah kalau buang sampah sembarangan enak, Bunda dekat. Kalau di sana kan jauh, gitu. Oh iya, berarti itu alasan dia. Nah, tapi kan kita punya keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, jadi kita harus ingatkan lagi. Sedangkan kesepakatan kita gimana kemarin, Nak? Kata Bunda kemarin kalau buang sampah harus pada tempatnya. Nah, jadi kita harus merujuk juga ke keyakinan kelas. Jadi kalau kayak gitu kayak mana nanti? Di segitiga tadi, kamu mau ingin menjadi orang seperti apa? Akan terus-terusan membuang sampah sembarangan atau mulai membuang sampah pada tempatnya? Mulai besok Bunda mau buang sampah pada tempatnya. Nah, kita tanyakan aja. Nah, terus ya memang semua orang itu pasti punya kesalahan. Bunda juga dulu pernah buang sampah sembarangan. Ketika lagi di mobil Bunda buang sampah keluar. Tapi setelah itu Bunda merasa bersalah karena itu mengotori lingkungan. Jadi kita tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah, tidak boleh. Jadi kita juga bilang semua orang itu mungkin pernah melakukan kesalahan. Dan setelah itu baru kita bilang
Jadi kalau kayak gini, mulai kapan kakak akan membuang sampah pada tempatnya? Mulai nanti Bunda. Nah, itu adalah jawaban dari dia yang memberikan solusinya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi videonya. Yang lanjut Bunda, yang contoh segitiga restitusi. Ya. Yang nomor 1. Kita buka dulu. We live in a world full of media streams, social platforms, and devices. Countless files in different formats can cause quite a few headaches. Emails don't support oversized files. Space is running out on the phone. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif, programnya penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi Lanjut di Iya sayang. di menit Iya Bu, ke- habis ibu saya lupa bang. menit ke-5. menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpulkan Posisinya mana? Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Satu posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer. Cek. Nah, ini adalah posisi manajer. Cek. Selamat pagi, Bu. Posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan yang dimiliki oleh seorang guru. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik Posisi Bunda. manajer adalah posisi kontrol yang disarankan. Itu adalah contoh penerapan posisi atau 5 posisi kontrol yang harus diterapkan guru, dan yang paling baik adalah posisi manajer. Jadi guru memang harus diharapkan memiliki posisi manajer. Mungkin cukup itu penjelasan pada hari ini. Penjelasan masalah aksi nyata di modul 1.4. Modul 1.4 masalah budaya positif. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Baiklah bunda-bunda, dari materi-materi tadi, silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh dikembalikan kepada moderator. Silakan bunda-bunda, apabila ada yang ingin bertanya, dibuka sesi pertama untuk 1 orang penanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bunda Cica. Ya, silakan. Di sini kan kita ingin menerapkan disiplin positif. Ibaratnya kita sebagai guru semaksimal mungkin ingin memberikan yang terbaik untuk anak murid kita. Sudah ibarat kata itu di sekolah kita cuci bersih-bersih kelakuannya kita kan, untuk berperilaku baik. Ya. Tapi kan ibaratnya kita juga lingkungannya nggak hanya di sekolah, tapi di rumah juga gitu. Nah, jadi kadang tuh kita kasih pemahaman ini di sekolah, nak buang sampah di tong sampah, terus taruh sendal yang bagus, makan dan minumnya duduk. Kan tidak rumah nanti sampainya di rumah berubah lagi.
Nah, itu bagaimana tuh Bunda Cica sebaiknya kita? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Bunda Rika. Masalah penerapan yang sudah kita ajarkan di sekolah, penanaman karakter, terus disiplin positif, tetapi karena anak tadi tidak sepenuhnya di dalam pengawasan guru atau di dalam pendidikan bersama guru, dan dia juga masih lebih banyak waktunya bersama orang tuanya di rumah ya, yang memberikan pendidikan. Bagaimana? Jadi cara guru adalah bagaimana anak tadi bisa tertanam dan konsisten dalam memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif di dalam dirinya. Setelah nilai itu memang benar-benar tertanam, mau anak itu di sekolah, mau dia di rumah, dia akan tetap pada prinsipnya. Begitu. Jadi memang tugas guru tadi kayak mana caranya. Dan yang paling penting, upaya ini, penanaman disiplin positif ini adalah upaya kolaboratif bunda-bunda. Jadi bukan serta-merta dilakukan oleh guru sendiri, tapi dilakukan oleh komunitas dan warga sekolah. Baik dari kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain, dan juga orang tua siswa. Jadi sebaiknya disiplin positif ini sebaiknya kita sosialisasikan kepada orang tua. Sebelum masuk ke dalam sekolah ada juga kesepakatan dengan orang tua. Jadi begitu. Jadi nanti seandainya ada pembiasaan-pembiasaan yang kita terapkan di sekolah, kami mohon bantuan dari ayah dan bunda untuk menerapkan itu juga di rumah. Jadi kita saling kerjasama dan saling kesepahaman antara orang tua dan guru. Mungkin itu kita sudah terapkan ya Bunda As dari sekolah kita. Ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan itu tadi, ikhtiar yang tadi, jadi kita sama-sama mendidik anak kita untuk menerapkan disiplin positif dan bisa lebih baik. Oke, silakan. Mungkin bisa diterima Bunda Rika? Ya, terima kasih Bunda Cica. Iya, terima kasih Bunda Rika atas pertanyaannya. Masih ada pertanyaan dari Bunda As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan yaitu masalah hukuman. Kalau hukuman ini tidak main-main ya. Kalau salah menghukum nanti fatal akibatnya. Jadi masalah hukuman ini untuk guru-guru memang harus teliti. Masalah hukuman ini, di dalam penghukuman ini seorang penghukum kan bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi mohon penjelasannya, kami minta kepada Bunda Cica mohon penjelasannya masalah hukuman dari uraian materi tadi yang telah Bunda sebutkan sebentar ini. Baik. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Bunda As. Terima kasih Bunda As atas pertanyaannya. Ini masalah hukuman yang telah disampaikan di dalam materi tadi. Ada hukuman itu bersifat tidak menyenangkan, membuat jerah, bisa bersifat fisik atau bersifat psikis untuk hukuman tadi. Tapi kalau di budaya positif ini Bunda, hukuman itu tidak kita terapkan lagi. Ya, jadi hukuman tidak diterapkan lagi, tetapi kita menggantinya menjadi restitusi. Iya, jadi sebagai guru tidak ada lagi guru tipe penghukum ya bunda-bunda, tetapi adalah kita menjadi guru dengan tipe manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan kita mengganti hukuman menjadi restitusi, kita ajak anak untuk mencarikan solusi, kita validasi tindakannya. Setelah kita validasi tindakannya, kita tanya aksi selanjutnya, apakah yang akan dia lakukan dengan rasa bersalah yang telah dia laksanakan sebelumnya, begitu Bunda. Jadi memang sebagai guru tidak, kalau bisa memang tidak melaksanakan hukuman lagi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Apakah bisa diterima Bunda? Iya, terima kasih Bunda As. Mungkin saya rasa cukup ya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada bunda-bunda semua yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Kita saling sharing, saling berbagi. Saya juga masih dalam
tahap belajar, terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan, karena kita sebagai guru harus menjadi seorang kita. Dan juga pembelajaran yang kita berikan harus berpihak kepada anak. Itu yang harus kita tekankan sebagai guru. Kita tidak mengedepankan ego dan ambisi kita sebagai guru, tapi kita harus memikirkan apa yang anak inginkan, minat dan bakat dari anak, dan juga karakteristik anak kita. Nah, sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Jalan-jalan ke kota Jambi, makan serabi bersama Kanti. Cakep. Iya. Mari kita mendidik dengan hati untuk menanamkan budi pekerti. Itu. Baik, pantun selanjutnya, Tanjung Jabung tepi laut, kota Jambi lambangnya angsa. Kepada kita semua pendidik PAUD, mari bersama mencerdaskan anak bangsa. Iya, baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan dari saya dan dalam penyampaian saya, karena saya juga masih tahap belajar. Saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda Mutia. Demikianlah penyampaian materi dari Bunda Lisya Widyasari. Selanjutnya kita akan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bunda Rika Rahim. Kepada Bunda Rika kami persilakan. Baiklah, sama-sama kita mengucapkan istighfar 3 kali dan baca doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah acara seminar aksi nyata paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuh kembangkan budaya positif. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum Wirda. Oh iya, waalaikumsalam Wirda cantik.
Wirda, Bunda ini mau nanya sesuatu. Wirda tahu nggak kenapa Bunda juga panggil Wirda ke sini? Oh nggak tahu. Tadi itu Bunda bisa lihat pas jalan di sana, Wirda kan lagi makan jajan. Terus selesai makan jajan, sampah jajannya Wirda buang di halaman. Iya, iya, aduh. Terus Bunda tadi lihat lagi pas jalan-jalan di situ, Wirda main ayunan. Kita main ayunan, Wirda buang sampah lagi di ayunan. Iya. Wah, dan tadi pas masuk kelas Wirda juga buang sampah lagi. Iya nak? Sekarang Bunda tanya nih, kenapa Wirda buang sampah sembarangan? Apa? Oh, karena jauh. Apa yang jauh? Oh, tong sampahnya jauh ya. Di mana tong sampah kita? Oh, di situ. Jadi jauh ya dari situ ke situ jauh ya. Terus memang Wirda suka ya buang sampah sembarangan ya? Udah suka. Tapi kenapa tadi nggak buang lagi ke tong sampah? Oh, malas juga. Di samping jauh juga malas. Tapi kalau besok-besok kakak Wirda terus membuang sampah sembarangan, jadi gimana sekolah kita? Oh, sekolah kita jadi kotor. Senang nggak Wirda lihat sekolah kita yang kotor? Tidak senang. Berarti Wirda senang lihat sekolah yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Kalau misalnya mau sekolah yang bersih gimana caranya? Ih, pinter. Buang sampah di tong sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi walaupun malas atau jauh, tidak apa-apa ya. Nah, jalan aja ke tong sampah biar sekolah kita bersih. Senang kalau sekolahnya bersih? Senang. Berarti mulai kapan ya Kak Wirda tidak buang sampah sembarangan lagi? Mulai besok. Oke. Janji sama kita ya. Janji jadi anak yang baik, terus buang sampah pada tempat. Terima kasih Wirda.